Judul, Belanja 100.000, Hancurkan Kebahagiaan. Bab 1. Sebuah permintaan sederhana. Di sebuah kota kecil di Surabaya, tinggallah seorang perempuan muda bernama Indah. Ia menikah dengan seorang pria yang dulu sangat dicintainya, Agus, dan dikaruniai 2 orang anak, seorang putri bernama Nina, 13 tahun, dan seorang putra bernama Rian, 8 tahun. Kehidupan keluarga mereka terlihat biasa dari luar. Rumah sederhana di pinggir kota, hidup pas-pasan karena penghasilan Agus sebagai tukang servis elektronik yang tidak tetap. Namun siapa sangka, di balik dinding rumah itu, Indah harus menjalani hari-hari dalam ketakutan akan siksaan fisik dan mental dari suaminya sendiri. Pada pagi yang cerah, Indah memutuskan untuk membeli bahan makanan untuk seminggu ke depan. Uang tabungan hanya tersisa Rp200.000, tapi ia berharap bisa mendapat tambahan dari Agus agar bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. "Mas, aku minta uang belanja tambahan 100.000 aja ya, biar bisa beli lauk buat anak-anak," pinta Indah pelan. Agus yang sedang menyantap nasi goreng tanpa melihat istrinya langsung menghentakkan sendoknya. "Aku kerja nggak cukup? Lo MAH emang boros? Ngatur duit aja nggak bisa," bentaknya. Indah mencoba sabar. "Cuma tambahan 100.000 aja, Mas." Belum selesai kalimat itu, tangan keras Agus sudah mendarat di pipi kirinya. Sakit, tapi Indah tak berteriak. Ia tahu, jika protes, akan lebih parah lagi. Anak sulungnya, Nina, menyaksikan dari celah pintu. Hatinya hancur. Tapi ia tak berani berbuat apa-apa. Lagi-lagi, seperti biasa, diam adalah cara terbaik bertahan hidup. Bab 2. Luka tak terlihat. Beberapa bulan berlalu. Kejadian pemukulan terus berulang. Kadang karena uang kurang, kadang karena masakan agak asin, atau bahkan karena Indah salah menyimpan kemeja suaminya. Setiap kali itu terjadi, Nina dan Rian hanya bisa menangis di kamar, bersembunyi di balik selimut. Sampai pada suatu malam, Nina tidak tahan lagi. Ia mengambil HP lamanya, dan saat Agus mulai memukul Indah setelah pertengkaran soal tagihan listrik, Nina merekamnya. Tidak hanya sekali. Beberapa kali rekaman dilakukan secara diam-diam. Ia ingin dunia tahu bahwa ibunya disiksa. Bahwa ayahnya bukan pahlawan bagi keluarga mereka, melainkan monster berwujud manusia. Bab 3. Viral dan penyelamatan. Suatu sore, Nina memberanikan diri mengirim video tersebut ke akun Instagram milik komunitas perlindungan perempuan dan anak. Dengan akun anonim, ia tuliskan kronologi singkat tentang kehidupan ibunya. Dalam waktu 1 hari, video itu viral. Netizen geram. Banyak yang membagikan dengan tagar "Stop Kekerasan, Selamatkan Ibu Indah", dan polisi turun tangan. Begitu pula media lokal Surabaya turut memberitakan kasus ini. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Tim dari Dinas Sosial juga turun ke lapangan. Ketika polisi datang ke rumah, Agus sempat membentak dan berkata bahwa semua itu hanya fitnah. Tapi ketika ditunjukkan video lengkap hasil rekaman Nina, wajahnya langsung pucat. Bab 4. Pengadilan dan perpisahan. Agus ditahan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Sidang digelar cepat, dengan banyaknya bukti yang mendukung, termasuk kesaksian tetangga dan dokumen medis dari rumah sakit tempat Indah pernah berobat diam-diam. Dalam sidang itu, Indah akhirnya bisa bersuara. Diiringi air mata, ia bercerita bagaimana setiap hari ia harus merasa takut pulang ke rumah sendiri. "Saya tidak menyesal. Ini demi masa depan anak-anak saya. Mereka berhak hidup tanpa rasa takut." Hakim memvonis Agus dengan hukuman 3 tahun penjara dan mewajibkan dia membayar ganti rugi serta menjalani rehabilitasi psikologis. Setelah sidang, Indah dan anak-anaknya dipindahkan ke rumah aman, shelter, oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Mereka diberi pendampingan psikolog, bantuan sosial, dan program pelatihan kerja untuk Indah agar bisa mandiri. Bab 5. Awal baru. Beberapa bulan kemudian, Nina muncul dalam sebuah seminar nasional tentang perlindungan anak dan perempuan.